Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya, kurikulum 2013 yang disempurnakan, terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama ya. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di bab 1 ya. Bab 1 itu tentang pecahan ya, bab 1 tentang pecahan latihan 6. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian ya, kita langsung ke latihan 6. Yang mana untuk soal nomor 1, 2 sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Sekarang akan kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3 sampai dengan nomor 5 ya. Untuk soal nomor 3 di sini kita diminta untuk membulatkan bilangan persen ke puluhan terdekat ya. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan desimal ya. Aturannya coba kita lihat terlebih dahulu ya. Jadi pembulatan persen itu dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya ya. Jika angka satuannya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Sedangkan kalau angka satuannya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Lebih dari 5 itu maksudnya 5 ke atas ya adik-adik sekalian. Nah ini contohnya ada 18% ya. Jadi angka satuannya ini 8. 8 itu berarti 5 ke atas ya. Kalau 5 ke atas itu berarti pembulatannya ke atas. Jadi ini tambah 1 yang kita bulatkan ya. Jadinya adalah 20%. Seperti itulah. Sekarang coba kalau kita lihat yang soal nomor 2, 73%. Nah 3 satuannya kan 3. 3 itu berarti di bawah 5. Kalau di bawah 5 maka puluhannya tetap. Jadinya 70 ya. Dibulatkan jadi 70% atau dibulatkan ke bawah. Kalau ini dibulatkan ke atas. Ini lagi. Nah, 45%, 5 berarti ikutnya 5 ke atas ya. Ya, bukan di bawah 5. Jadi mulainya dari 5. Berarti kalau satuannya 5 ini dibulatkan ke atas jadinya 50%. Seperti itu adik-adik. Kalau masih bingung bisa dituliskan di kolom komentar. Sekarang kita ke nomor 3 ya. Bulatkan bilangan persen berikut ke puluhan terdekat. Ini yang A ada 28%. Langsung saya tuliskan di sini adik-adik. Berarti di sini angka satuannya adalah 8. Oke ya, angka satuannya 8. Kalau 8 berarti pembulatannya ke atas karena 8 ikutnya 5 ke atas ya. Jadinya kita bulatkan ke atas. Ini menjadi 30% ya. Ini 30%. Nah, kemudian yang B 41%. Nah, satuannya 1 maka 1 itu di bawah 5 berarti pembulatannya ke bawah. Jadinya berapa? 40%. Nah, yang dilihat satuannya. Kemudian yang C 19%. Satuannya 9 berarti pembulatannya ke atas jadinya 20%. Nah, kemudian 11%. Satuannya angka 1 maka pembulatannya ke bawah jadinya 10%. Yang E 37%. Satuannya 7. 7 berarti 5 ke atas maka pembulatannya naik ya jadinya 40%. Ini 22% berarti satuannya 2, pembulatannya ke bawah jadinya 20% karena satuannya 2. Selanjutnya ada 65%. 65% satuannya 5 berarti ikutnya 5 ke atas sehingga pembulatannya naik jadinya 70%. Ini ada 99%. Nah, satuannya 9 maka pembulatannya naik ke atas jadinya 100%. Ini adik-adik sekalian ya untuk nomor 3, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ayah membeli 3 buah semangka dengan berat masing-masing 3,48 kg, 2,84 kg, dan 4,01 kg. Bulatkan berat ketiga semangka yang dibeli ayah ke satuan terdekat ya.
Jadi kita diminta untuk membulatkan ya dari bilangan desimal ini ya ke satuan terdekat. Caranya untuk yang nomor 4 di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik sekalian. Ya. Jadi diketahui tadi ayah membeli 3 buah semangka ya. Berat masing-masing ada 3,48 kg, 2,84 kg dan 4,01 kg. Ditanyakan bulatkan berat ketiga semangka yang dibeli ayah ke satuan terdekat. Jadi kita lihat. Kalau pembulatan ke satuan terdekat berarti yang dilihat adalah per 10-nya ya. Ini berarti yang dilihat adalah 4. Kalau ini yang dilihat adalah 8, ini yang dilihat adalah 0-nya. Kita jawab ya untuk semangka pertama tadi 3,48 kg. Pembulatan ke satuan terdekat yang kita lihat adalah per 10 atau angka pertama di belakang koma, angkanya 4. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan ya, seperti soal nomor 2 ya, pembulatan untuk bilangan desimal. Nah, kalau 5 ke atas ya, yang kita lihat tadi adalah per 10-nya. Per 10-nya kalau 5 ke atas, maka pembulatannya ke atas. Tetapi kalau di bawah 5 per 10-nya ini, maka pembulatannya ke bawah. Nah, pembulatan ke atas itu berarti satuannya kita tambah 1. Tapi kalau pembulatan ke bawah itu satuannya tetap. Jadi kalau kita lihat di sini angkanya 4. 4 itu berarti di bawah 5, maka pembulatannya menjadi tetap ya atau ke bawah, jadinya 3 kg. Selanjutnya semangka yang kedua sama pembulatannya ke satuan terdekat, kita lihat di sini per 10-nya angka 8. Angka 8 di sini berarti ikutnya adalah 5 ke atas. Kalau ikut 5 ke atas berarti pembulatannya naik. Kalau naik berarti satuannya kita tambah 1 jadinya 2 jadinya 3 kg. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Kemudian semangka yang ketiga 4,01 kita lihat per 10-nya ada angka 0. 0 itu berarti di bawah 5. Kalau di bawah 5 berarti satuannya tetap apa tambah 1 adik-adik? Tetap ya, karena pembulatannya ke bawah. Jadi semangka ketiga beratnya kira-kira adalah 4 kg. Seperti ini adik-adik untuk soal nomor 4 ya, pembulatannya jangan sampai lupa. Pokoknya kalau 5 ke atas itu pembulatannya naik, di bawah 5 pembulatannya turun. Jadi yang kita bulatkan tambah 1 kalau pembulatannya naik, tapi kalau pembulatan turun yang kita bulatkan tetap angkanya. Kita lanjutkan ke soal terakhir di latihan 6 ya, soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini berikut data 100 pengunjung sebuah taman bermain pada hari Sabtu. Jadi ada anak perempuan itu sebanyak 43, kemudian anak laki-lakinya ada 38 ya. Dari 100 pengunjung itu anak perempuannya ada 43, anak laki-lakinya ada 38. Nah, pertanyaan yang A, jika sisanya adalah pengunjung dewasa, tentukan persentase setiap data pengunjung. Ini yang A. Kemudian yang B, bulatkan persentase setiap data pengunjung ke puluhan terdekat ya. Diminta membulatkan persentase setiap data pengunjung ke puluhan terdekat. Jadi kita kerjakan dulu yang A, setelah itu baru kita bisa mengerjakan yang B. Tapi langkah pertama tentunya kita hitung dulu banyak pengunjung dewasa itu berapa. Jadi total pengunjung ada 100 dikurangi jumlah pengunjung anak perempuan dan juga anak laki-laki. Oke adik-adik sekalian ya, kita kerjakan untuk soal nomor 5 ya. Di sini sudah saya tuliskan juga. Jadi diketahui data 100 pengunjung taman bermain pada hari Sabtu. Anak perempuannya ada 43, sedangkan anak laki-lakinya ada 38. Kemudian jika sisanya pengunjung dewasa, tentukan persentase setiap data pengunjung. Jadi ditanyakan persentase setiap data pengunjung ya. Jadi pengunjung dewasa berapa, anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, itu persentasenya. Kemudian yang B, bulatkan persentase setiap data pengunjung ke puluhan terdekat. Setelah kita hitung persentasenya, kita diminta untuk membulatkan ke puluhan terdekat. Oke. Di sini sudah saya tuliskan ya penyelesaiannya. Jadi
Untuk menghitung pengunjung dewasa, berarti total pengunjung pada hari Sabtu yaitu 100 dikurangi banyak pengunjung perempuan ditambah pengunjung laki-laki ya, 43 ditambah 38. Ini kita tambahkan dulu ya, berarti 100 dikurangi 43 tambah 38 hasilnya adalah 81 ya. 100 dikurangi 81 hasilnya adalah 19. Jadi banyak pengunjung dewasa itu ada 19 orang. Nah, persentase pengunjung, nah menghitung persen berarti artinya per 100. Jadi pengunjung dewasa tadi adalah ada 19 ya dari total pengunjung 100, maka bisa kita tuliskan 19 per 100. Jadi 19 orang dari total pengunjung 100 atau 19 per 100 kalau kita tulis dalam bentuk persen jadinya 19%. Kemudian anak laki-laki tadi ada 38 dari total pengunjungnya 100, maka 38 per 100 atau kalau kita tulis dalam bentuk persen 38%. Kemudian anak perempuan, nah 43 dari total 100, maka kalau kita tuliskan dalam bentuk persen yaitu 43%. Kemudian pertanyaan untuk yang B, kita diminta untuk membulatkan dari pengunjung tadi dalam bentuk persen, kita diminta membulatkan ke puluhan terdekat. Nah, untuk yang orang dewasa tadi 19%, nah kita bulatkan jadinya 20%. Ingat, kalau pembulatan ke puluhan terdekat yang dilihat adalah satuannya. Satuannya di sini angka 9. 9 itu 5 ke atas. Kalau 5 ke atas maka pembulatannya naik ya. Jadi ini kita tambah 1 jadinya 20%. Kemudian anak laki-laki ya, ini juga 38%. Satuannya 8, maka pembulatannya juga ikut naik karena 8 itu 5 ke atas, maka pulanya kita tambah 1 jadinya 40% ya. Kemudian anak perempuan lah, anak perempuan ini karena satuannya adalah 3, maka pembulatannya turun ya, jadi tetap jadinya 40%. Itu ya adik-adik sekalian, untuk latihan 6 sudah kita bahas semuanya. Untuk latihan 7 nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.